Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar, semoga memang sebuah kebenaran. Dan apa yang tidak kita yakini, apa yang kita tolak, semoga memang sesuatu yang adalah sebuah kesalahan. Amin Allahumma amin. Ini doa untuk siapapun. Kepada kalian yang pro, kepada kalian yang kontra dalam persoalan apapun, saling mendoakan dengan doa yang ini. Amin Allahumma amin. Saya memperhatikan tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin yang rilis tanggal 3 September kemarin, yang judulnya Mustahil para habaib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca tulisan itu dengan seksama dan ternyata dalam pandangan saya Kiai Haji Imaduddin sudah menutup pintu untuk menerima bantahan. Beliau sudah menegaskan secara sharih bahwa para habaib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah tidak ada lagi celah untuk mendebat beliau, untuk membantah beliau. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau kita mengikuti perdebatan ini, awal-awalnya Kiai Haji Imaduddin itu masih akrab dengan bahasa apabila ketemu kitabnya saya taslim. Ketika awal mencuat masih bicara tentang ketidakadaan pencatatan kitab-kitab nasab yang sezaman sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah tentang Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Masih mentok di situ. Artinya ini masih ada celah ketika misalnya bisa dibuktikan ada kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Berarti Kiai Haji Imaduddin siap menarik tesisnya, siap taslim dengan keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Itu awal sekali. Ketika ada perdebatan di Banten, Kiai Haji Imaduddin menyampaikan materinya itu sudah berkembang lagi. Sudah harus ada kitab yang sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad, lalu Ubaidillah punya anak bernama Alwi. Artinya apa? Alwi sebagai cucu Ahmad. Awalnya cuma anak, turun lagi ke cucu. Bahkan harus ada juga kitab sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menjelaskan hijrahnya Ahmad ke Hadramaut. Bahkan harus ada juga sumber yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam itu benar adalah Ba'alawi. Artinya berarti masih bisa dijawab ini dengan terus dicari literasinya, dicari kitabnya. Kenapa? Karena pertanyaannya masih terbatas. Kiai Haji Imaduddin masih ada di posisi tidak memutuskan, tetapi masih membuka celah. Tapi kalau di tulisan terbaru ini, beliau memang awalnya masih mengangkat tema-tema soal literasi. Tidak sah secara literasi. Kemudian menurut Kiai Haji Imaduddin juga tidak sah karena ada kajian-kajian yang masih berbau literasi. Tentang Al-Khola'i, tentang Kholi Qasam. Walaupun di situ lebih tajam lagi, kalau sebelumnya hanya bicara tidak sah sebagai dzurriyyah Nabi, Ubaidillah bukan putra Ahmad. Sekarang lebih tajam lagi. Ubaidillah dan Alwi itu tokoh fiktif. Tokoh yang real dari leluhur Ba'alawi itu adalah Faqih Al-Muqaddam. Itu pun dicangkokkan atau salah nama atau bagaimana. Tetapi di bagian akhirnya beliau mempertegas bahwasanya menurut para pakar, hasil tes DNA dari jalur laki-laki Faqih Muqaddam ini sudah dipastikan bukan keturunan Sayyidina Ali jalur laki-laki. Sudah dipastikan bukan jalurnya Nabi Ibrahim bahkan. Karena haplogrupnya berbeda. Artinya apa? Dari sekian banyak perdebatan, bicara kitab, bicara ini, bicara itu, tidak ada kitabnya, tidak ada pencatatannya, baru muncul di abad ke-10, baru muncul tahun 550, terputus 550 tahun. Mungqati' min haitsu riwayah, mardud min haitsu ilmu nasab. Itu semuanya sudah dipungkas dengan mustahil karena DNA-nya berbeda. Jadi misalnya Gus Rumail itu mampu menunjukkan kitabnya secara tertib,
Ada yang menyebut Ubaidillah, ada yang menyebut Alwi. Sampai misalnya setiap nama itu sampai Fakih Muqaddam ada kitabnya, ketemu, terkonfirmasi. Tetapi kan di satu sisi sudah diisbat juga oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa DNA-nya itu menurut para pakar, Dr. Sugeng katanya, itu sudah bukan dzurriyyah Nabi. Dan ini yang diterima oleh netizen. DNA itu adalah untuk menghakimi kalau ada polemik. Polemik mesti ada. Perdebatan tentang kitab dengan kitab mesti ada. Maka DNA adalah jalur terakhir. Itu diamini oleh Kiai Haji Imaduddin, diamini juga oleh pendukungnya. Dan perlu diingat bahwa dalam tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin ini, Kiai Haji Imaduddin sama sekali tidak bicara nasab. Anda baca berkali-kali tulisan itu, Kiai Haji Imaduddin tidak pernah bicara tentang ilmu nasab. Tetapi bicara tentang keterputusan dari sisi literasi, kemudian keterputusan menurut hemat Kiai Haji Imaduddin, dan kemudian kemustahilan sebagai dzurriyyah Nabi menurut DNA. Itu yang perlu digarisbawahi. Sementara argumentasi-argumentasi para habaib dan yang mendukung keabsahan Sadah Ba'alawi itu berbasis ilmu nasab, berbasis turuk an-nasabin, berbasis isbat nasab secara syariat. Hatta sudut pandang kepada tes DNA untuk mengukur keabsahan nasab yang jauh, baik untuk ta'akud, untuk memastikan, atau untuk mengisbat, atau untuk menafikan, itu bersandar kepada qoror ulama fikih al-alam, rapat ulama fikih seluruh dunia, di mana di situ ada Wahbah Zuhaili, ada ulama-ulama fikih top yang sudah mempertegas bahwasanya catatan itu di atas DNA. Bahkan kalau sudah rapi catatannya, sudah diisbat oleh ulama nasab sah secara syariat, tidak perlu ada DNA, bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengungkit-ungkit hal yang tidak semestinya orang lain tahu. Di dalam syariat kita isbat nasab ada metodenya, bukan DNA. DNA dipakai hanya ketika memang misalnya ada kriminal atau anak tertukar atau apa, di mana catatan nasab itu tidak bisa berfungsi. Ketika nasab sudah sah secara ulama nasab, maka sudah selesai. Dan Kiai Haji Imaduddin memang tulisan terbarunya tidak mengatakan tidak sah menurut ulama nasab. Karena mungkin memang tidak berani, tidak akan pernah berani Kiai Haji Imaduddin itu mengatakan tidak sah menurut ulama nasab. Kenapa? Karena memang tidak ada ulama nasab mana. Mesti tidak sah secara literasi, tidak sah menurut hemat Kiai Haji Imaduddin, tidak sah menurut DNA. Ya silahkan ya, silahkan. Dan satu lagi, Kiai Haji Imaduddin ini sudah berubah bahasanya. Sudah bukan mardudun nasab, tapi mustahil sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kenapa? Karena mardudun nasab itu teorinya ulama nasab. Di mana teori ulama nasab, mardudun nasab itu tidak relevan dengan hasil penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Kecuali mau buat teori ulama nasab sendiri. Mau buat teori takrif dalam bab nasab sesuai dengan keinginannya sendiri, begitu ya. Jadi ini sudah mengokohkan bahwa hasil ijtihad Kiai Haji Imaduddin berkolaborasi dengan pakar ya, menyatakan batal nasab Sadah Ba'alawi dan mustahil mereka sah nasabnya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.